diberi judul oleh Mas Indrawan yang ngeri-ngeri sedap gitu, menolak punah gitu kan Mas. Jadi memang saya rasa itu topik yang tepat ya, atau mungkin tagline yang tepat, menolak punah. Jadi Pos Indonesia ini 274 tahun, mungkin termasuk satu-satunya perusahaan yang masih survive di Indonesia yang usianya hampir 3 abad, begitu ya, satu-satunya. Jadi belum ada perusahaan Indonesia ini yang survive sampai 3 abad. Tentu dengan dengan perubahan bentuk ya, perubahan bentuk organisasi, perubahan produk dan seterusnya ya, yang terus berubah begitu mengikuti perkembangan zaman dan survive. Sehingga saya yakin satu-satunya binatang yang hidup ratusan tahun itu hanya dinosaurus, Mas Indrawan. Ya. Cuman dan PT Pos berarti Pak ya? Ya betul. Jadi PT Pos ini seperti dinosaurus. Yang masih hidup. Yang masih hidup betul. Dan satu-satunya dinosaurus yang masih hidup di dunia ini Barney, yang warnanya ungu. Nah kalau itu Mbak Tiwi tahu kalau Barney Pak. Mbak Tiwi betul, tahu. Barney tahu ya. Dasarnya sama Barney. Dan kenapa Barney survive? Karena dia bisa menyanyi dan menari, gitu ya. Jadi kalau PT Pos Indonesia ingin survive seperti Barney, maka harus dancing and singing, gitu ya. Nice. Jadi filosofinya ya kita dancing mengikuti irama customer hari ini, gitu ya. Mengikuti behavior masyarakat hari ini, mengikuti selera masyarakat ini, adaptif begitu. Saya pikir kita akan jadi the dancing dinosaur seperti Barney begitu ya. Jadi pas sekali. Jadi ini memang menurut saya momen yang bagus ini untuk kami menjelaskan tentang transformasi. Mungkin saya garis bawahi sedikit bahwa transformasi ini baru berjalan kurang lebih 6 bulan gitu ya. Jadi masih banyak yang belum tercapai. Tapi kami juga heran semua di Pos, baru rencana besar dan baru sebagian kecil yang tercapai sudah masyarakat antusias melihat perubahan ini. Jadi saya pikir ini persis seperti aspirasi milenial. Milenial adalah satu generasi yang anti kemapanan gitu ya. Mereka melawan kemapanan. Sehingga kalau mereka melihat ada satu institusi bisnis atau startup baru yang melawan kemapanan, nah itu mereka suka dan antusias untuk mendengarkan. Mungkin Pos ini dianggap perubahannya ini melawan kemapanan, gitu, sehingga antusias para milenial untuk mendengarkan apa yang terjadi, gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Baik rekan-rekan, saya awali dengan kenapa ini penting ini. Why we transform and why we have to change. Why Pos has to change dramatically gitu ya. Nah ini penting karena kalau why-nya nggak kejawab, kita nggak akan punya nafas atau nggak akan punya energi yang panjang untuk melakukan transformasi ini. Karena ini bukan transformasi yang kecil tapi cukup fundamental sehingga nafasnya harus panjang. Meaning nafas panjang itu ya bahan bakarnya kos yang harus ditanggung cukup lumayan ya, signifikan, dan ini harus kalau kita tidak punya cukup modal bisa malah nyungsep di tengah jalan gitu. Nah ini yang maksud saya seperti itu. Oke, baik. Saya lanjutkan di slide berikutnya mungkin Mas. Oke, boleh Mbak Tiwi dibantu. Dan ini kelihatannya ada teman-teman yang sengaja membuat notasi kalau ke urak-urak nih tampilannya. Ya. Baik, jadi akan ada 6 agenda. Jadi mulai digital, apa itu why-nya itu di sini karena ada akselerasi transformasi akibat pandemi, khususnya digital transformation, dan kemudian apa yang akan terjadi setelah pandemi. Kemudian bagaimana market and business analysis, mengapa Pos masih optimis gitu. Ini penting. Kenapa Pos masih optimis akan transform dan menang gitu ya, karena market dan industrinya mendukung itu. Tentang Pos Indonesia sendiri dan apa yang kita lakukan. Oke.
Next slide mungkin. Bisa dibantu. Yang operate oke. Baik teman-teman, jadi ini saya rasa semua paham tentang ini, tapi saya perlu sedikit address saja bahwa revolusi industri 5.0 ini tidak terelakkan. Jadi memang di mana terjadi yang unik ya, biasanya produk yang massal itu produknya sedikit dibuat secara banyak. Nah, di industri 5.0 ini terjadi yang agak unik. Jadi customization tapi massal gitu ya. Nah, maka persis seperti yang kita hadapi khususnya di industri logistik. Industri logistik ini industri yang sangat customization, sangat customized karena barang yang berbeda dikirim pasti alatnya beda, alat transportasinya beda, handlingnya berbeda, warehousingnya berbeda dan seterusnya. Misalkan ngirim gula dengan ngirim beras nggak mungkin dicampur ya, ngirim pasir dengan ngirim gula nggak bisa dicampur. Unik, ngirim pasir dengan ngirim tiang PLN gitu nggak bisa dicampur juga. Jadi ini memang unik dan memerlukan handling khusus. Tapi ini harus berlaku secara massal gitu ya. Artinya gini. Industri logistik di Indonesia ini spendingnya sekitar 3.200 triliun per tahun. Jadi ini customization yang massal gitu, yang sangat masif gitu ya. Beda dengan kalau freight forwarding seperti peti kemas itu kan standar itu. Apa saja pokoknya dikirim pakai peti kemas selesai. Karena standar kotaknya, besarannya, volumenya. Tapi kalau selain itu harus customization. Dan dengan perekonomian yang semakin tinggi akselerasinya, customization-nya juga harus semakin masif gitu ya. Dan ini dialami oleh industri logistik. Nah, kemudian yang kedua tentu adopsi digitalisasi ya. Kalau di pos ini digital itu sebagai enablers. Jadi memang bukan outputnya, bukan servisnya yang digital, tapi digital as enablers. Maka digitalisasi menjadi penting. Misalkan contoh pengiriman emas, gitu, barang berharga. Ini sudah harus menggunakan sensor, gitu ya, misalkan sensor cahaya, sehingga kalau dibuka di tengah jalan itu langsung report barang dibuka. Bisa diganti, bisa dikurangi kan. Kalau emas dikerik 1 gram aja sudah berapa kan gitu. Sehingga penggunaan IoT, ya, sensor, kemudian routingnya harus tahu persis truk di mana berhenti dan seterusnya, tracking, tracing. Nah ini semuanya teknologi digital. Kemudian juga customer harus dimudahkan dengan interaksi digital. Nah, inilah yang terjadi di industri 5.0. Interaksinya digital, cara kita mengelola handling barang dan jasa kita juga harus digital. Nah, ini revolusi 5.0 dan ini mau nggak mau kita harus ikut ini. Oke, next slide. Baik, nah selanjutnya siapa yang berperan di era 5.0 ini? Yang berperan di era 5.0 adalah new consumers ya. Ada 63,5 juta millennials yang berusia 21 sampai 36. Ini yang sekarang demanding gitu ya, yang sudah tidak mau lagi datang ke agen pos atau kantor pos, yang physically maunya duduk di rumah semua beres gitu. Ini yang punya behavior menggunakan, tidak memiliki ya. Yang itu yang membedakan milenial dan kolonial. Kalau kolonial itu ditandai siapa yang memiliki paling banyak dialah yang sukses. Nah, di millennials beda. Jadi kepemilikan tidak menjadi ukuran sukses. Nah ini yang menyebabkan kemudian public service tumbuh gitu ya. Saya sebut public service. Gojek tumbuh, kemudian fintech tumbuh karena rekening bank nggak perlu. Nah itu kan nggak perlu memiliki rekening bank, nggak perlu punya SIM. Ya, ngapain punya SIM? Saya naik kemana-mana, naik Grab, naik Gojek. Nggak perlu punya mobil, nggak perlu punya rumah.
sewa apartemen saja. Kalau perlu nggak usah sewa apartemen, saya bisa work from Bali, work from Bali G, work from Bandung ya, WFB, B-nya banyak sekali ya. Nah itu jadi ini yang menyebabkan servis publik dan digital marak karena yang 63,5 juta ini mewarnai consumer behavior. Sehingga yang kolonial yang sebetulnya tidak terlalu melek digital jadi ikut-ikutan harus menjadi berperilaku seperti milenial. Nah, makanya ini luar biasa. Jadi mau nggak mau siapa saja industri perusahaan yang tidak mengikuti 63,5 juta ini seleranya 63,5 juta ya ditinggal. Tidak hanya ditinggal milenial, ditinggal oleh kolonial juga gitu kan. Begitu. Ya saya rasa ini pesan dari slide ini dan makanya kita why-nya tadi ya we have to change. Ya. Otherwise nobody will buy our services. Oke. Berikutnya. Next slide. Baik. Nah, ini maka tadi digital transformation is inevitable ya. Cara kita menghandling bisnis berbeda, konsumernya juga punya aspirasi yang berbeda, maka digital adoption is a must. Banyak perusahaan dalam transformasi digital di tahap awal memilih untuk mengotomatisasikan internal proses. Itu dulu, karena memang dengan otomatisasi internal proses, maka proses bisnis akan lebih efisien. Nah ini, cost turun, profit naik, nah itu dulu. Sebelum masuk ke digital service, artinya melayani customer-nya melalui channel digital. Tapi biasanya tahap satunya lebih banyak digital transformation-nya as enablers. Gitu ya. Baru nanti kalau sudah sistemnya efisien, proses bisnisnya sudah otomatis semuanya, baru mereka kebanyakan berani menawarkan channel digital. Masalahnya pos nggak punya keistimewaan untuk waktu satu-satu dikerjakan gitu. Nah ini yang repot. Harus dikerjakan bersamaan. Kita nggak punya banyak waktu untuk melakukan secara serial, maka digital transformation di pos dilakukan secara paralel, gitu ya. Ya benahin internal ya, digital channelnya ya dikerjakan, gitu. Sehingga cukup lumayan hektik gitu ya kita semua karena ya pastilah membuat ketika perubahan dilakukan dengan akselerasi membuat semua orang nggak nyaman. Wah ini harus dihadapi ya mau nggak mau gitu ya. Banyak komplain dari karyawan, banyak komplain dari customer juga karena memang dilakukan bersamaan gitu ya. Sudah belum dirasakan oleh customer perubahannya, tapi sudah kok malah banyak gangguan. Nah, ini memang terjadi dalam waktu yang sangat pendek gitu ya, karena dilakukan semuanya bersamaan. Oke, next slide. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi di era ini saya ambil dari pakar digital consumer Megashift Pak Yuswo gitu ya. Jadi sebetulnya setelah pandemik itu era baru ini apa yang berubah ya? Semuanya go virtual sudah jelas gitu ya. Apa yang kita lakukan sekarang ini? Migration from space to screen. Nah, we have to do it gitu ya. Go digiware gitu ya. Digital adoption tadi ya di semua kehidupan, termasuk kehidupan perusahaan gitu ya. Yang semula orang datang kantor nggak datang ke kantor, terus gimana? KPI-nya apa dia? Kalau dulu kan datang ke kantor KPI nggak jelas nggak apa-apa, tapi orangnya hadir gitu. Nah sekarang orangnya hadir, kalau KPI-nya nggak jelas terus di rumah ngapain gitu ya? Terus bagaimana ngitung 40 jam kerja? Kalau 50% WFH, 50% masuk kantor gitu. Nah, yang di rumah itu dihitung kerja apa enggak gitu kan. Nah, terus bagaimana status Sabtu Minggu? Nah, ini memang jadi banyak ini ya. Kalau itu dilakukan oleh digital startup atau startup perusahaan baru yang dimulai dari nol, enggak ada isu itu. Nah, yang bermasalah go digiware ini adalah dari perusahaan brick and mortar seperti POS. Tiba-tiba harus mengadopsi
WFH somehow ya, tidak semuanya tentu saja. Yang proses-proses administrasi ini menjadi chaos gitu ya. Jadi ngitungnya gimana dan seterusnya. Go contactless ya, seperti saya bilang tadi, channel digital, mau nggak mau customer sudah maunya di rumah semua beres gitu ya. Go omni ya, ini. Jadi ini apa menarik ini ya, go omni ini. Jadi not digital experience asop. Jadi bukan sorry, maaf saya kok. Oke. But combination between digital experience and physical experience ini yang terjadi di kita. Jadi dulu orang harus datang ke kantor pos atau agen pos. Lama-lama interaksi di kantor pos dan agen pos turun. Maka harus dibuatlah interaksi digital. Nah, ini. Jadi orang pensiunan masih datang tiap bulan ke kantor pos untuk ambil cash gitu kan. Jadi akhirnya yang datang ke kantor pos ini tinggal yang sepuh-sepuh gitu ya. Anak mudanya sudah nggak mau datang lagi. Wah, masalah kita. Kalau nggak ngikuti ini kita betul-betul ditinggal gitu ya. Udah. Dan mereka maunya di pick up, diantar gitu ya, dan seterusnya gitu. Yang terakhir go confidential, privacy. Jadi memang ketika diantar di kantor pos, kadang-kadang barang belum dikemas di sana, kita tahu isinya gitu ya, dideklar apa kita tahu persis. Nah, sekarang nggak ada declaration karena dikemas sendiri oleh customernya, diantar pokoknya isinya apa saja nggak tahu isinya apa gitu. Bahkan ketika yang masalah contohnya pedagang yang COD gitu ya. Jadi ini banyak rewel itu. Maksudnya bukan pedagangnya, konsumernya banyak rewel. Terima paket minta dibuka di depan dia gitu kan. Tolong dibuka dulu Pak, nanti ada yang rusak nanti. Kalau rusak ya harus dikembalikan lah. Nah, petugas ke posnya bingung kan nggak boleh ini membuka bungkusan Pak Pos yang buka kan nggak boleh. Jadi ya itu resiko dari tadi ya jual beli online ini si konsumer tidak bisa. Kalau beli langsung kan kelihatan barangnya utuh atau enggak, bentuknya seperti apa, bahannya cocok atau enggak, dimensinya benar apa enggak. Nah kalau sudah di packing diantar kan nggak bisa lagi. Nah ini juga jadi satu masalah. Kita lagi mikir-mikir gimana ini caranya ya. Apakah kalau rusak, apakah sejak di asalnya sudah rusak atau dalam pengiriman rusak. Nah ini juga tantangan tersendiri. Kita masih belum ketemu solusinya gitu. Mungkin perlu ada sensor drop kali ya, sensor jatuh gitu. Kalau jatuh berarti ya memang itu mungkin kesalahan di pengantaran, misalkan seperti itu. Jadi ini go confidential ini jadi salah satu persoalan dalam pengiriman barang. Oke, next. Baik teman-teman, nah maka kita dalam transformasi digital kita pakai ODMM ya, Open Digital Maturity Model. Jadi transformasi digital ini tidak hanya aspek teknologi saja. Teknologi hanya salah satu aspek saja. Ada 6 variabel yang diukur dalam mulai dari strateginya sampai teknologinya sampai kompetensi orangnya gitu dan seterusnya prosesnya. Ini ada 6 variabel. Kemudian ada 18 dimensi dan ada 61 indikator yang diukur semua. Jadi memang kita komprehensif gitu ya. Jadi ODMM ini menurut saya sudah jamak dipakai oleh semua perusahaan dalam transformasi digital dan sehingga kita bisa mengukur sejauh mana transformasi ini sukses atau sejauh mana kita menuju result yang kita inginkan begitu ya. Jadi kita menggunakan approach ODMM, nanti ini mungkin perlu bahasan tersendiri lah, tapi intinya pos mengikuti benchmark transformasi digital yang banyak digunakan oleh organisasi-organisasi global gitu ya, termasuk BUMN di Indonesia dan perusahaan swasta besar dalam transformasi digital menggunakan parameter ini untuk mengukur dirinya gitu ya. Ini sekedar sharing saja supaya teman-teman paham bahwa digital transformation is not only about technology. It's about people, it's about strategy, it's about internal process ya. It's about everything that covers in ODMM gitu ya. Jadi ini memang menarik dan
Saya pastikan kalau kita mengukur diri sendiri dengan ODMM, ini kita akan tahu seberapa major perusahaan kita dalam melakukan transformasi digital. Saya rasa itu. Oke. Ini sekedar sharing aja, nggak perlu saya detailkan. Oke, next. Nah, teman-teman, ada satu slide lagi yang menarik ya. Jadi sebenarnya di era ini sudah mulai masuk ke bisnis sebenarnya. Apa sih di era after pandemic ini? Ini sebetulnya apa yang behavior apa yang ditinggalkan oleh masyarakat dan apa yang tumbuh gitu ya. Kalau kita lihat traveling jelas ya, itu memang karena pandemi tidak bisa travel. Transport jelas jatuh gitu ya, turun drastis. Konsumer elektronik juga turun gitu ya. Tapi lebih banyak yang tumbuh justru ya. Personal loan tumbuh ya, karena beli untuk belanja online gitu. Clothing, walaupun saya nggak tahu kenapa nggak keluar rumah tapi clothing kok tumbuh gitu ya. Apakah di rumah karena bikin jadi konten kreator gitu kan. Jadi harus pakai baju yang bagus walaupun di rumah gitu ya. Nah itu barangkali. Kecuali Mas Indrawan walaupun di rumah cuma pakai t-shirt gitu ya. Kalau ibu-ibu itu Mas Indrawan, walaupun Vicon itu dandannya 100% Mas. Gitu ya. Mbak Tivi juga dari pagi tadi dandannya tuh Mbak Tivi, Pak. Jadi nggak usah. Jadi di depan kamera pun dandannya mantap kayak mau pergi ke pesta gitu ya. Jadi makanya mungkin beauty jadi meningkat begitu ya. Musik streaming, video streaming juga luar biasa pertumbuhannya. Nah, yang menarik ini karena kita grocery and delivery, food delivery ini yang meningkat ya. Ini juga bagian dari industri kita. Jadi tumbuhnya banyak di sektor konsumer inilah yang menumbuhkan e-commerce gitu ya, yang menumbuhkan bisnis. Ya, justru bisnis e-commerce ini tumbuh, trading tumbuh gitu ya. Semuanya tumbuh, Pak. Beauty di trading, education otomatis gitu ya. Nah, memang khusus untuk traveling dan transport memang kita seperti penerbangan katanya will not recover gitu ya, will not come back katanya. Jadi karena orang sudah nyaman bisnis meeting dengan menggunakan Vicon gini. Jadi tidak ada lagi orang berkeinginan bisnis meeting naik traveling, naik pesawat, naik mobil gitu, sudah nggak akan return itu katanya gitu. Jadi traveling naik pesawat itu hanya untuk pariwisata nantinya gitu. Nah ini yang mungkin juga berat bagi penerbangan karena kena kebiasaan baru gitu ya, yang berubah. Orang sudah nyaman pakai Vicon gitu ya. Nah ini yang sebelah kanan yang tumbuh ini semuanya memang sedang menumbuhkan industri logistik dan kurir service serta financial service, tiga-tiganya tumbuh di kanan. Walaupun tantangannya di sebelah kiri karena penerbangan berkurang, dulu barang-barang bisa dikirim via pesawat dan sehari 2 hari sampai. Sekarang banyak pesawat shutdown dikirim laut, wah jadinya 2 minggu sampai 1 bulan. Nah ini juga masalah. Maka sekarang sudah mulai banyak riset drone gitu ya. Tapi drone antar pulau ini jadinya ya, bukan drone yang cuma 15 menit begitu ya, tapi ini sekarang risetnya termasuk POS sedang melakukan riset juga, kebetulan bersama ITS kita riset drone ini. Jadi untuk recover penerbangan. Nah, ini masalahnya di regulasi udara gitu ya, apakah drone boleh ngangkut barang 1 ton gitu kan dari Jawa ke Kalimantan nah, gitu kan. Ini gimana regulasinya, ini yang belum ketemu. Tapi at least kita sudah mulai riset drone ini mencakup 3 hal. RBT kita singkat ya, regulasi, bisnis, dan teknologi. Jadi kalau bisnis dan teknologinya gampang hitung-hitungnya. Regulasinya ini yang kita belum ketemu ya, artinya itu di luar kendali kita gitu. Jadi RBT ini di drone sekarang lagi kita bahas gitu ya, karena penerbangan tutup. Jadi ke Papua udah jarang sekali ya, terutama domestik ya. Internasional juga banyak larangan-larangan gitu ya. Tidak hanya manusia, juga pengiriman barang juga banyak larangan-larangan. Semakin strict. Apalagi juga terkait dengan political antara US dengan China gitu ya. Ini menyebabkan sekarang pengiriman ke US itu rigid gitu ya. Harus deklarasinya harus detail sekali. Siapa yang mengirim dari mana, jenis barang apa, sangat detail.
harus dimasukkan kode posnya dan seterusnya, sehingga requirement-nya lebih strict gitu ya. Jadi karena ya mungkin kalau US kan isunya security, jadi security-nya makin tinggi, khawatir barang yang dikirim isinya apa gitu kan, nggak jelas gitu kan, membahayakan national security, maka jadi rigid ya. Ke Eropa sekarang mulai ikutan Amerika juga soal national security dalam pengiriman barang. Jadi teman-teman yang mengirim ke Amerika dan Eropa memang harus disadari semakin banyak informasi dan data yang dibutuhkan sebelum bisa dikirim. Oke, next. Informasi Pak, waktunya tinggal 20 menit lagi Pak Faisal. Oke, sip. Oke, next. Langsung aja ya. Udah separuh ya. Berikutnya, oke. Nah ini saya bilang tadi, ya, industri logistik tumbuh 8,6%. 3.165 triliun belanja logistik Indonesia. Kemudian di kurir pertumbuhannya rata-rata 15%. Ada 105 triliun market size-nya di tahun 2021. Kemudian yang di bawah financial service itu yang inklusi ya. Ini yang FIBIS, bukan yang jadi FIBIS ya. FIBIS. Jadi 50% penduduk dewasa Indonesia itu nggak punya rekening bank. Jadi penduduk dewasa dihitung dari orang yang punya KTP 17 tahun ke atas. Itu hanya 50% yang punya rekening bank. 50% nggak punya rekening bank, maka menggunakan fintech dan financial service lain. Nah, itu sekitar 20 triliun market size. Ini FIBIS income. Kemudian e-commerce tumbuh 75% per tahun rata-rata, bahkan sampai tahun 2024 nanti. Dan size-nya amazing gitu ya. Di tahun 2021 aja 540 triliun ininya size-nya. Jadi ini luar biasa pertumbuhan. Jadi industri yang digeluti pos ini tumbuh luar biasa. Makanya kita optimis. Industrinya tumbuh, kenapa kita nggak tumbuh? Nah ini seperti tikus mati di lumbung padi ini ya. Nah kita nggak boleh seperti itu. Sementara padinya dimakan orang lain lah. Ini kan repot ini. Jadi ada yang salah pasti ini tikusnya ini gitu ya. Kenapa kok bisa mati? Gitu. Next slide. Baik, nah ini salah satu contoh di industri kurir. Pos itu ranking 6 sekarang ya. Jadi teman-teman ya. Kalau logistik service yang saya bilang tadi sebelah kiri itu pengiriman barang di atas 30 kg itu biasanya kategorinya logistik, itu kesepakatan UPU ya, Universal Post Union. Di atas 30 disebut logistik, di bawah 30 kilo itu disebut dengan kurir. Di kurir itu di Indonesia itu ada 700 lebih lisensi diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau teman-teman mau bikin perusahaan kurir itu harus jadi penyelenggara postal services yang dikeluarkan oleh Kominfo sekitar 105, kemudian dikeluarkan oleh provinsi dan daerah tingkat 1 dan tingkat 2 itu sekitar 600 lisensi. Jadi ada 700 pemain. Nah, pos ini di antara 700 pemain itu ranking 6 ya. Ini harus saya kasih tahu, JNE nomor 1, JNT nomor 2, kemudian diikuti Si Cepat, Tiki, Wahana, baru pos. Di kurir servis saja. Sehingga kita di sini memang masih masuk di liga utama gitu ya, top 10. Tapi rank 6 itu bukan juara ya, ranking 6 itu dapat harapan 3 gitu ya. Jadi nggak naik podium lah, kira-kira gitu ya. Dan kalau kita lihat yang hitam itu JNT luar biasa ya. Makanya kenapa JNT sekarang jadi unicorn, karena hanya dalam waktu 4 tahun dari 2016 sampai 2020 dia nyodok dari ranking 6 ke ranking 2 gitu ya. Yang kedua yang success story yang hebat Si Cepat ya. Dari 2017 dia baru tumbuh, baru mulai menemukan bisnis model yang tepat. Di 2020 sudah ranking 3. Nah, gitu. Nah, ini memang tantangan. Jadi pemain-pemain utama di kurir service ini melejit cepat sementara pos tertinggal ya. Selama 11 tahun terakhir ini dari ranking 2 jadi ranking 6 gitu ya. Jadi ada sesuatu yang harus diberesin gitu ya. Ini saya ceritakan ini untuk membuka mata bahwa kita harus mengakui dulu kalah, baru kita bisa melakukan perubahan. Next slide. Berikutnya, Mas. Berikutnya. Nah, ini. Nah, sedikit saya ceritakan sejarah pos tadi ya. Saya ceritakan tahun ini 275 tahun dibuka. Pertama kantor pos dibuka di Batavia itu 1746 ya, itu. Kemudian pos ini jadi UPU member UPU itu Universal Post Union di bawah UN ya, di bawah United Nations itu baru
tahun berapa itu, tahun sekitar 1600. Kemudian kita buat pos Parbank atau bank tabungan pos ya, tahun 1897 kita itu punya pos Parbank, jadi bank tabungan pos. Itu sudah berapa abad yang lalu. Jadi sebelum adanya Bank Mandiri, BTN itu, sebelum ada semua bank nasional, swasta maupun negeri, pos itu sudah punya, namanya pos Parbank ya. Kemudian tahun 63 jadi BTN, jadi pos Parbank, tahun 45 jadi Bank Tabungan Pos, tahun 63 di spin off jadi BTN. Jadi kalau teman-teman ke BTN itu headquarternya masih ada itu pos Parbank ya. Kemudian pos melahirkan Telkom ya, BN Postel, kemudian pecah jadi dua, pos dan Telkom, pos dan giro, kemudian telekomunikasinya spin off. Kemudian kita punya bank lagi tahun 92, Bank Raja Wali atau Bank Pos, dilikuidasi tahun 98. Kemudian menjadi BUMN ya, menjadi PT tahun 96, kemudian tahun 95, kemudian bikin 3 anak perusahaan ya, Poslog, Posfin, Posproperti sesuai dengan portofolio. Kemudian tahun 2014 punya lagi bank Mantap, ya, Mandiri Taspen Pos, yang kemudian 2017 juga kita jual sahamnya. Nah inilah perjalanan panjang ini sebetulnya Pos sudah melahirkan perusahaan yang besar sekali sekarang dengan omset 130 triliun Telkom dan punya anak yang sempat jadi anak BTN dan punya Bank Pos yang likuidasi dan ada Bank Mantap yang sekarang masih survive. Jadi transformasi ini terus-menerus dilakukan sehingga kita survive dan saya rasa kita belum terlambat ya untuk transformasi ke the next 100 years lah, ya, supaya survive lagi 100 tahun lagi sehingga usianya 4 abad begitu. Next. Nah, ini mungkin berikutnya. Baik, jadi ini Pos memang punya aset di 11 region gitu ya, ada 202 kantor cabang, 4.500 kantor cabang kecil-kecil gitu ya. 75 warehousing, ada Oranger ya, kita punya Oranger seperti Gojek itu baru 1.800, masih sangat kecil karena memang bisnis modelnya berubah. Jadi karyawan Posnya pensiun lebih dari 1.000 per tahun, nah itu kita ganti dengan kemitraan. Kemudian ada agen pos kurir, jadi untuk seperti kurir service gitu ya, seperti agen-agen itu ada 3.200 dan ada 54.000 agen pos jasa keuangan ya, seperti Briling seperti itu. Nah ini yang terus kita kembangkan. Memang ada yang bilang, wah kalau punya startup aja bisa berhasil tanpa aset. Yang punya aset pasti sulit. Nah saya balik, yang nggak punya aset aja bisa hebat, apalagi yang punya aset kan gitu. Nah, there is no point kita nggak bisa bangkit gitu ya dengan aset sebesar ini. Next slide. Nah ini kita sudah menetapkan ya. Jadi purpose kita apa, visi kita apa. Jadi memang purpose kita diminta oleh pemegang saham ikut membangun bangsa yang lebih berdaya saing dan sejahtera melalui penurunan ongkos logistik. Memang di penurunan ongkos logistiknya tidak kita tulis karena itu sensitif. Jadi memang kita ingin diminta khusus ini, ada purpose yang diminta khusus oleh pemerintah, semacam semacam penugasan lah gitu ya. Nah, jadi berdaya saing, kalau ongkos logistik kita terjangkau maka UMKM akan tumbuh, produk-produk di Indonesia tidak hanya UMKM ya, perusahaan besar juga ekspor juga murah sehingga barang bisa lebih bersaing saya rasa. Nah, visi kita menjadi postal operator, penyedia jasa kurir, logistik dan keuangan paling kompetitif. Nah, ini ya. 3 portofolio bisnis besar kita di sini. Dan strategik objektif yang penting adalah kita ingin meraih memang menang gitu ya. Ini aspirasi-aspirasi pemegang saham yang harus kita kawal gitu di Pos. Next slide. Nah, inilah 7 transformasi yang mungkin terus terang aja nanti saya ingin lebih banyak interaksi. Maka untuk mengikuti perkembangan zaman, perkembangan bisnis, industri yang terus tumbuh, dan kondisi internal Pos yang punya banyak aset tapi tidak bisa produktif tadi, kita melakukan 7 transformasi ya. Nomor 1,
bahwa kita saat ini kalah gitu ya. Baik di kurir service, di logistik maupun di fintech ya. Karena kita punya pengalaman panjang sebetulnya di financial service ini, tapi kalah digilas dengan bank, dengan lembaga-lembaga keuangan dan sekarang fintech gitu ya. Jadi 3 fokus kita, from loser to winner. Kemudian di produk dan channel transformation kita berubah dari from physical to digital. Di proses transformation saya sebut saja from manual to automation ya. Jadi semuanya kita otomatisasi, kita pengen punya sistem sortir yang canggih yang pakai sensor. Ada kendala sinyal kelihatannya Pak Faisal. Sebentar ya Pak, saya cek terlebih dahulu. Ya. Yang penting servisnya begitu, bukan mesinnya gitu ya. Kemudian di human resource transformation, jadi from resources to capital, jadi from human resource to human capital. Nah, ini yang sedang kita transformasikan, karena kalau resource itu kan diperas habis gitu kan, masa itu sudah tidak zaman gitu ya. Human as a capital, as a aset gitu ya, yang harus kita maintain supaya tidak tidak hanya diperas tenaganya, tapi juga dikembangkan kompetensinya agar tetap relevan gitu ya. Ini cost to commerce. Jadi organisasi itu sekarang kan selalu diperdebatkan. Efisiensi organisasi dikecilkan gitu kan. Sebetulnya ini nggak masalah mau dikecilkan atau dibesarkan, itu kan tergantung dari bisnis. Kalau memang bisnisnya tumbuh ya dibesarkan organisasinya. Kalau bisnisnya shrinking ya dikecilkan strukturnya gitu ya, sehingga harus berpandangan komersial gitu, profit gitu ya, profit oriented. Nah, ini organisasi kita. Kemudian di culture from behavior to characters gitu ya. Jadi dari perilaku yang kita perilaku menjadi karakter individu gitu. Jadi setiap bukan lagi behavior as a community ya, behavior as a company, tapi karakter per orang gitu ya. Sekarang harus punya karakter yang mencerminkan culture-nya bos yang baru gitu ya, yang sudah ditetapkan, yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi ini 7 transformasi yang sedang kita jalankan. Berikutnya contoh-contoh yang sudah mulai kelihatan dan yang lainnya masih panjang. Nanti mari kita diskusikan apa yang panjang itu. Next. Berikutnya. Bisa next slide. Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan, kita akan fokus ke 4 portofolio. Mohon maaf sebelumnya Mas, Mbak. Sorry, sebelumnya, slide sebelumnya. Yang mana Pak? Yang sebelumnya, 2 slide di sebelumnya. Di atas, apa di atas, apa di previous slide. Sebentar. Previous, bukan next. Yang ini bukan? Bukan, previous, sebelum Mbak. Tadi yang setelah. Oh, I see. Setelah ini ya. Oke, jadi kita setelah ini Mbak. Waduh, ya apa? Mohon maaf ini agak next. lemot. Yang 4 Mbak, yang 4 portofolio. Nah, setelah ini, setelah transformasi program. Ini ya. Oke. Yes. Jadi ada 4 tadi ya. Kita fokus, kita membatasi diri karena ini adalah kompetensi utama dan yang industrinya tumbuh, kurir service, logistik service, financial service, dan property service. Kenapa property service kita ingin leverage aset? Aset itu memang akan jadi liabilities kalau tidak produktif. Tapi kalau produktif akan jadi luar biasa. Sehingga nanti aset-aset kita ke depan akan kita leverage. Yang 4.500 titik tadi, itu jumlah tanahnya ya, luas tanahnya hampir 1 juta meter persegi, luas bangunannya hampir 700.000 meter persegi, yang tersebar di berbagai pelosok. Nah ini harus kita leverage. Oke, next slide Mbak. Next slide. Nah ini salah satu contoh di kurir service ya. Kita
tadi karyawan kita pengantar itu banyak yang pensiun, lebih dari 1.000 karyawan per tahun. Sekarang karyawan kita tersisa 21.000 dan ini akan konsisten 1.000 lebih. Nah, maka dengan bisnis model baru, maka kita tidak lagi rekrut karyawan untuk pengantar, penjemput, gitu ya, canvassing. Maka kita rekrut Oranger ya. Kita benchmark ke Gojek, jadi kita ikut-ikutan lah gitu ya. Tapi tidak ngangkut orang ya, karena memang itu bukan kompetensinya pos. Kita ngangkut barang saja dan dokumen gitu. Kemudian kita sekarang Sabtu Minggu beroperasi gitu ya, tidak ada hari libur. Tanggalan boleh merah, tapi Pos Indonesia tidak ada tanggal merah gitu ya. Bahkan sekarang kita sudah ada program beberapa kantor pos 24 jam buka gitu ya. Jadi karena banyak masukan dari UMKM gitu yang memerlukan kadang-kadang jam 9, jam 10 ngirimnya begitu kan. Nah, ini kita harus ikuti. Kemudian kita yang sebelah kanan itu kita punya aplikasi Kiposin aja gitu ya. Walaupun ini masih baru memang ya, aplikasi semacam Gojek begitu ya, untuk bisa pick up, bisa antar, langsung bisa register paket di situ. Jadi nanti tinggal di pick up, sudah ada labelnya dan seterusnya gitu ya. Itu sudah kita siapkan. Kemudian kita punya program gratis ongkir ya di waktu-waktu tertentu. Kemudian kita juga punya program 1.000 agen pos di pondok pesantren ya. Jadi memang agen pos kita kembangkan terus. Nah, ini teman-teman yang tertarik menjadi agen pos, silakan kontak kami. We are willing to cooperate gitu ya dengan siapa saja, institusi apa saja untuk menjadi agen pos. Nah, ini terus kita kembangkan ya. Jadi ini untuk coverage ya, meluaskan coverage dan mempermudah customer kita untuk menjangkau pos. Karena mau nggak mau sih tetap aja kalau nganter barang nggak bisa, masih tetap pakai manusia begitu ya. Oke, next slide mungkin di jasa keuangan. Nah, di logistik dulu. Di logistik kita punya PT Pos Logistik yang ada 3 portofolionya di logistik, yaitu supply chains, transporting and warehousing, kemudian domestic project, jadi project logistik, kontrak logistik, itu kita apa saja, kita Unilever, Semen Batu Raja, banyak sekali, Pertamina gitu ya, itu juga customer kita. Kemudian international cargo project ini ya. Nah, ini memang ini sekarang tumbuh luar biasa cargo project ini. Dan sebenarnya ini dengan banyaknya penerbangan shutdown akibat tidak ada passengers, ini banyak sekali pesawat-pesawat yang disewakan dengan harga yang sangat kompetitif. Nah, ini kita lagi mikir-mikir kalau ke arah timur banyak passenger shutdown, mungkin kita akan convert beberapa pesawat, mungkin kita akan jadikan kargo gitu ya, supaya bisa ngangkut lebih cepat. Karena kalau kapal laut itu bisa 2 minggu sampai sebulan gitu ya, bahkan bisa kadang-kadang 2 bulan. Nggak bagus kalau untuk barang-barang yang expired gitu ya, makanan, barang-barang pertanian itu nggak bisa diangkut pakai laut ke timur karena terlalu lama gitu ya. Kita sedang berpikir untuk produk-produk itu kita bawa pakai pesawat. Next. Berikutnya, Mbak. Oke, ini di financial service kita punya namanya Postpay. Ya, sorry sebelumnya. Ini mendekati terakhir ini, 2 slide terakhir. Jadi Postpay, sorry, slide sebelumnya yang ada Postpay-nya. Nah, ini kita sekarang Postpay ini sebetulnya adalah financial service-nya pos yang dulunya interaksinya analog ya atau fisikal ya di kantor pos dan agen pos. Sekarang kita punya interaksi digital, channel digital gitu. Nah, ini juga baru saja kita mulai gitu ya. Kemudian ada juga agen Postpay ya, yang bawah kanan itu agen Postpay. Jadi ada yang untuk individual, tapi juga kalau mau jadi agen Postpay juga bisa gitu ya. Nah, ini juga kita juga target kita akhir tahun ini bisa 200.000 agen Postpay. Kalau Briling BRI punya 500.000, kita saat ini baru punya 54.000, masih 10%-nya BRI. Nah, kita akan akselerasi jadi 200.000 agen Postpay karena tadi mengadres orang-orang yang nggak punya rekening bank begitu ya. Nah, ini dan masih banyak Pak yang cash in cash out
di kantor-kantor pos kita itu atau di agen-agen pos kita gitu ya. Terutama warung-warung yang buka malam hari gitu ya, pedagang kaki lima, warung rokok itu kan nyimpennya uangnya di bawah bantal gitu ya. Itu bank tutupnya jam 3 sore gitu. Pos masih buka sampai jam 10 malam. Jadi bisa daripada uang cashnya dititip di bawah bantal, dikelonin di bawah bantal, disetor aja ke pos gitu ya. Nah, ini juga servis-servis kita. Oke, next. Nah, yang terakhir mungkin di properti. Jadi kita sedang supaya properti pos ini tidak terkesan jadul dan kedaluarsa, kita akan bikin pos blok ya. Konsep pos blok ini seperti M Block ya. Jadi kreatif hub. Jadi kita akan bikin satu di Jakarta, di Pasar Baru, di Surabaya, di Kebonrojo, dan di Medan di Lapangan Merdeka. Khusus yang Jakarta akan kita resmikan 17 Agustus ya. Jadi attract millennials gitu ya. Anak-anak muda kalau datang ke kantor pos tuh ada kafe di sana, ada musik, ada. Kita kerjasama dengan pengelola M Block, jadi nanti suasananya mirip seperti M Block. Dan gedung-gedung kita itu bersejarah, usianya lebih dari 100 tahun, dan anak-anak muda sekarang ini suka dengan back to zaman-zaman gedung-gedung bersejarah, mereka suka sekali. Dan kita punya ada 102 gedung bersejarah, termasuk yang Surabaya di Kebonrojo itu bekas sekolahnya Bung Karno, ya SMP itu Bung Karno di sana. Nah, itu sedang kita tata lagi, kita buat semacam kreatif hub gitu, kita sebut dengan pos blok supaya attract lagi bahwa pos sekarang sedang berubah, bertransformasi dan pro dengan millennials. Pokoknya millennials datang itu happy gitu ya di situ gitu ya. Nah itu, oke. Next, ini contoh-contoh kecil perubahan yang sedang kita lakukan. Nah, oke, saya rasa sudah selesai ini, Mas Indrawan. Wow, menarik banget ya. Apalagi kalau kita tadi lihat sekitar 5 slide terakhir itu kayaknya dagingnya di situ ya. Dan mohon izin Pak Faisal, mungkin kita akan kaji lebih dalam di bagian yang itunya tuh Pak ya. Karena udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak Faisal dari teman-teman. Namun gini, nanti supaya nanti fair, saya akan baca pertanyaannya. Ada beberapa yang udah saya copas ke Excel. Jadi pertanyaan mirip-mirip nanti saya akan sampaikan langsung. Saya mungkin refresh ke Pak Faisal ya jawabannya. Jadi sekaligus saja. Ya, siap. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Pak Faisal, silakan langsung tulis di chat room ya. Nah, sambil nunggu teman-teman untuk nulis pertanyaannya, Pak, saya ada beberapa pertanyaan dulu ya untuk mengawali diskusi kita. Yang pertama adalah saya penasaran Pak, tadi dari semua inisiatif yang Bapak sampaikan yang ada 4 portfolio tadi Pak, sampai logistik sampai tadi post lock gitu Pak, itu berarti baru dimulai inisiasinya ketika Bapak jadi CEO ya Pak ya? Nah, jadi gini, Postlock sudah mulai tahun 2009 gitu ya. Cuman tadi itu ya, setelah sekian tahun gitu ya, setelah 10 tahun lebih ada di industri logistik, tidak tumbuh gitu ya. Jadi hanya jadi pemain pinggiran, Mas Indrawan. Ya, saya sebut pemain pinggiran lah. Jadi kalau sepak bola itu liga tarkam lah. Ya, liga antar kampung lah gitu. Nggak masuk event divisi 2 aja nggak masuk. Nah, ini sehingga kita refocusing. Ya, refocusing. Logistik mana yang mau diambil? Karena logistik ini sangat fragmented gitu ya. Ada lebih dari 1.000 pemain logistik di Indonesia ini, dari yang mulai besar semacam AKR dan seterusnya, Kamajaya gitu ya, sampai yang perintil-perintil kecil-kecil gitu ya. DHL juga ada ya, pemain-pemain global. Nah, Postlock ini belum ketemu, jadi nggak ketemu fokusnya di mana. Nah, ini untuk 2021 ini saya refocusing, coba kita bantu dulu BUMN ya. BUMN ini spending seperti di slide saya itu 280 triliun setahun. Spending logistik BUMN itu sudah luar biasa. Kalau kita bisa ngambil market share BUMN 10% saja, itu sudah 28 triliun. Itu sudah dahsyat dan nggak mudah gitu ya. Dan BUMN juga Semen Indonesia tentu lain dengan Pupuk Indonesia ya. Tentu lain dengan karya-karya yang ngangkutin barang-barang konstruksi itu beda lagi. Tentu beda dengan logistiknya telekomunikasi ya, ngangkat server elektronik dan seterusnya. Tentu beda lagi. Jadi dengan perusahaan garam beda lagi. Dengan
PN Garang. Dengan Bulog ngangkut beras beda lagi. Sehingga ini saya akan refocusing teman-teman logistik untuk nggarap pasar BUMN dulu. Jadi meyakinkan sambil membantu tadi pemerintah menurunkan ongkos logistik. Tentunya kita ya itu tadi fokus dulu ke segmen BUMN dulu. Nanti baru kalau ini sudah menunjukkan hasil yang baik, kita baru masuk ke perusahaan-perusahaan swasta. Walaupun sebetulnya tidak dipungkiri kita juga ada proyek-proyek dari swasta gitu ya. Tapi perlu fokus ya supaya prioritasnya, resource-nya bisa fokus prioritas ke BUMN dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang saya lakukan satu itu. Yang kedua tentu kita pilih. Tidak semua proyek logistik, kontrak logistik, freight forwarding maupun supply chain kita ambil. Enggak semuanya. Kita pilih yang paling dekat dengan kapabilitas kita dulu ya. Kita punya warehousing, kita punya lokasi. Enggak bisa kita ngambil yang mengirimkan barang logistik yang jauh dari kapabilitas yang kita miliki. Nanti nggak bisa cepat tumbuhnya. Nah, seperti itu Mas Indrawan. Siap. Untuk financial services, kemudian post blok tadi, dan juga aplikasi kayak Kipos itu berarti baru dimulai 6 bulan ini Pak ya? Ya betul. Jadi embrionya sudah tahun lalu ya, akhir-akhir triwulan 4 gitu, triwulan 3. Hanya mulai kita campaign tahun ini gitu ya. Kita campaign. Ini pun juga masih biasalah ya, di awal-awal kan pasti banyak bugs, banyak hack, terus itu feedback itu terus kita perbaiki ya, seperti sebagaimana digital startup lah ya, tidak ada yang sempurna ya. Terus kita perbaiki, banyak kritik, banyak saran, banyak yang mencaci, tapi it's okay. Nah itu yang harus transformasi memang penuh dengan painful, tapi harus kita lalui gitu ya. Jadi kita fasenya, kalau yang Kipos ini fasenya mungkin masih di baru early growth gitu ya. Kalau postpay sudah mulai growth hacking, jadi sudah mulai tumbuh, dan ini memang kita harus cari cara-cara untuk growth hacking yang tidak menyebabkan bleeding gitu ya. Kita tahu sendiri kan, marketing campaign ini nggak murah gitu kan. Iya betul. Itu challenge itu ya Pak ya. Kalau di mana-mana orang growth hacking itu kan bakar uang ya. Ini nggak boleh ya. Nggak boleh. No bleeding. Waduh. Jadi gini Mas Indrawan, yang menarik dari istilah bakar uang sebetulnya there is no such thing bakar uang sebetulnya. Itu semua adalah biaya marketing ya. Dalam terminologi kita itu biaya marketing. Jadi di digital startup, yang native digital startup, itu biaya membuat platform itu sebenarnya kecil, kontribusi terhadap cost ya. Yang besar itu biaya marketing. Nah, sehingga memang semua investor nanti, apakah itu seed investors atau nanti seri A, seri B dan seterusnya, itu memang lebih banyak masuk ke marketing cost gitu ya. Jadi mungkin 90-10 lah, biaya maintain platform 10%, 90% ini marketing campaign. Karena yang bisa meningkatkan valuasi ya di jumlah GMV-nya, GTV-nya, gitu kan, meningkatkan valuasi dari marketing campaign. Nah kita sebaliknya, ya kan. Nah, sehingga apa yang terjadi, mereka di awal-awal nggak profit nggak apa-apa, tapi value-nya naik gitu ya, karena tadi ya gross omsetnya luar biasa dahsyat pertumbuhannya itu ya, eksponensial. Nah kita ini berangkat dari legacy masuk ke digital service. Nah ini nggak bisa. Kita dikunci di PNL gitu ya, tetap aja bukunya PNL gitu kan. Nah, begitu ngomong PNL ya biaya marketingnya tahu sendiri kan. Kalau di tradisional marketing teori kan maksimal 3%. Nah ini kan kunci, kenapa ya, supaya masih profit gitu ya. Nah ini memang harus, makanya kita lebih ke bagaimana sebetulnya ini kan channel yang extend channel aja, channel physical menjadi channel digital. Jadi karena extend channel kita lebih memberi manfaat yang kita tonjolkan ya, benefit untuk customer existing, dan juga kalau bisa akuisisi new customer gitu. Jadi kita memang ya beda bisnis model ya, beda berangkatnya beda. Kita bukan native digital, jadi nggak bisa kita, dan tidak dijual lah ini masalahnya, belum ada policy pos ini dijual, jadi kan nggak bisa mainkan valuasi kan gitu. Nah, kira-kira seperti itu Mas Gunawan. Menarik. Ada obrolan di awal-awal Pak ketika saya sharing tentang
menolak punah ini gitu ya. Ada teman-teman yang udah cerita itu bahwa PT POS itu bukan baru sekarang transformasinya. Dari tahun 2000 itu udah transformasi. Makanya waktu itu Pak Renat Kasali kan nulis buku ya Pak ya, The Network Company gitu. Kemudian 2005 ada lagi transformasi lagi. Maka Pak Renat buat buku baru lagi tentang POS Indonesia gitu. Nah, sekarang ada transformasi lagi gitu. Nah, ada sedikit skeptisme gitu Pak, yang karena ya dari dulu ngomong transformasi gitu, tapi ujung-ujungnya mati suri terus sampai sekarang gitu. Nah, apa Pak? Apa bedanya transformasi yang sekarang Bapak pikul ini dengan transformasi sebelumnya Pak? Terus terang aja ya, dari 7 transformasi itu yang kita sekarang banyak fokus tuh di human capital, di orang ya, transformasi SDM ya. Makanya saya bilang ini bukan karena saya SDM ya Pak ya. bukan karena saya menekuni bidang itu, tapi karena memang jadi gini saya sebut, the main engine of POS Indonesia is people. Bukan aset gedung, bukan truk yang kita miliki, bukan warehousing, bukan juga platform digital, bukan data center dan seterusnya, bukan itu. It's about people, Mas. Yang ngantar masih orang, yang pick up masih orang, ya. Everything is still about people, gitu ya. Karena ini kecuali nanti era Star Trek datang dengan adanya teleportasi, gitu ya, ngantar barang tanpa orang. Nah, ini mungkin people is not important anymore di dunia logistik ini ya. Tapi as far as Star Trek belum datang, gitu ya, tetap aja kita ini orang. Gitu. Nah, jadi terus terang aja, kata kuncinya adalah mindset. Jadi yang kita rubah basic itu mindset. Dari seorang administrator menjadi entrepreneur. Itu Pak. Jadi mindset entrepreneur ini yang sedang kita, jadi otomatis ya nanti KPI kita akan berubah seperti entrepreneur. Jadi entrepreneur itu kan ciri-cirinya proaktif, agresif, selalu melihat opportunity, peluang gitu ya. Kemudian kalau ada tantangan bagaimana itu diulik jadi peluang dan seterusnya, itu ciri-ciri entrepreneur ya. Harus keluar, harus banyak silaturahim ya, banyak ketemu pihak orang gitu ya. Jadi harus begitu. Nah, ini mindsetnya sedang kita rubah. KPI juga kita rubah. Jadi dari KPI hanya teknis menjadi nanti kantor pos itu KPI-nya ya profitability gitu ya. Profitability per kantor. Anda profit, Anda minta cost berapa ya, hitung-hitungannya gimana gitu ya. Jadi kita latih itu terus. Jadi memang dari 6 itu yang berbeda ya, transformasi dari sebelumnya, kita lebih banyak fokus ke people tadi, termasuk otomatis organisasi, culture ya. Jadi makanya kalau dilihat dari 7 transformasi, 3 terakhir is about people. Ya kan, ngomong orang, people, organisasi, and culture, itu 3-tiganya is about people. Jadi 3 dari 4 program transformasi tentang orang ini, tentang mindset, tentang merubah paradigma melihat bisnis ini dari seorang yang pasif menjadi aktif. Nah, ini yang itu yang menurut saya berubah. Makanya saya banyak yang komentar begini, sebetulnya Pak Faisal ditaruh di pos ini apa karena background-nya dari digital, direktur digitalnya, atau dari keahlian human capital-nya, nah gitu kan. Jadi saya nggak tahu, saya mungkin tugaskan di sini digitalisasi perusahaannya. Ya betul, mungkin itu yang mungkin Pak Erik milih saya karena punya 2 keahlian unik itu barangkali begitu ya. Jadi itu yang membuat berbeda mungkin. Nah, ini kejawab ya, ada yang nanya soal apa tadi, ada beberapa yang nanya. Jadi itu sebenarnya dari 7 itu prioritasnya kemana? Udah kejawab ya, 3 yang terakhir justru. Dan ada yang nanya langsung spesifik, itu kenapa culture taruh nomor 7? Nggak terima gitu. Ternyata Pak Faisal justru mengatakan justru yang satu ya. Oke, menarik. Nah Pak, kalau ngomongin tentang transformasi, memang kita nggak bisa menghindar dari people ya Pak. Bahkan kan studi dari McKinsey mengatakan bahwa yang membuat kegagalan transformasi itu 70% perusahaan gagal melakukan transformasi bukan karena teknologinya, tapi karena people-nya. Itu kan risetnya begitu, Pak ya. Dan ini banyak sekali, Pak, pertanyaan yang memang mengarah ke situ. Kepada gimana tuh transformasi SDM-nya, gimana ngelola orangnya, gimana ngubah mindset-nya mereka. Ini saya ingin share
lagi nih terkait dengan apa yang teman-teman tulis di sosial media Pak ya tentang SDM. Jadi ini beresonansi banget ini. Ini dari SDM ya, hanya saran please direformasi juga masalah mentality-nya. Wah, ini nyambung nih dengan yang Bapak tadi bilang ya. Pos terlalu birokratif, kurang banyak nampung anak muda yang inovasinya radikal. Nah, ini menarik nih Pak. Saya udah baca sebelumnya soalnya. Pernah ikut rekrutmen, tes awal aja dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Mengerjakan soal ratusan dan SDM hanya dinilai dari kognitif semata. Sekarang temanku yang pernah ikut tes bareng dan nggak keterima, malah jadi kepala di PricewaterhouseCoopers. Cuman ini dia cerita kalau nggak salah ini tahunnya udah tahun 2012 atau 2016 Pak. Jauh sebelum eranya Pak Faisal ya. Pegawai pos rata-rata udah berumur, agak susah untuk ngikutin zaman, maka perlu refresh karyawannya. Nah ini macam-macam lagi nih. SDM-nya harus melek digital dulu deh, baru ngomongin transformasi. Terlena di zona nyaman, perusahaan kuno, karyawan kuno, pelayanan kuno. Ini mohon maaf ya Pak, ini kalau netizen itu yang ngomongnya nyablak aja Pak. Ya. Sistemnya juga kuno, harganya mahal lagi gitu. Saya ngantuk bawaannya kalau ke kantor pos. Nah itu. Jadi kalau teman-teman ada yang susah tidur, silahkan main ke kantor pos. Ya, betul. Ini langsung aja nih Pak, pertanyaannya Pak. Ini saya langsung merangkum beberapa teman-teman yang mengajukan pertanyaan yang sama Pak. Kita tahu banget nggak mudah Pak, ngubah mindset, mentality, attitude yang tadi Bapak cerita tadi Pak. 3 item di belakang itu Pak. Nah kita jadi penasaran gitu Pak. Apa nih strateginya Bapak, caranya Bapak untuk bisa mentransformasi mindset, mentality dari orang-orang yang sudah lama ada di PT Pos. Kita nggak bicara anak milenial baru yang baru direkrut oleh Bapak ya. Ini yang sudah lama. Itu gimana Pak? Kita pengen belajar beneran ini soalnya. Betul. Jadi gini ya. Pertama harus kita lihat dulu demografinya gitu ya. 30% karyawan Pos itu berpendidikan di atas SMA. 70% itu pendidikannya masih SMA dan ada yang masih SMP. Ya. Wow. Ada yang tinggal sedikit yang masih SD gitu ya. Nah itu demografinya. Jadi 30% white collars, 70% blue collars ya. Kalau saya gampangnya gitulah kira-kira. Jadi ini menarik ya karena mentransformasikan perusahaan di era digital ini yang nggak boleh ada yang tertinggal gitu ya. Mau yang white collars, mau yang blue collars. Gitu ya. Nah, tentu yang pertama makanya kenapa ini saya selalu dalam setiap kesempatan, pertama harus clear dulu why kita gitu ya. Why we have to survive. Ini saya jelaskan ke apa yang saya jelaskan di sini sebenarnya itu saya juga gunakan dalam mengkomunikasikan transformasi di seluruh karyawan gitu ya. Jadi banyak yang pesimis seperti persis jangankan orang luar gitu, banyak karyawan Pos juga pesimis. Melihat saya bilang transformasi ya sama persis ya Pak, kita berkali-kali transformasi gitu ya. Tapi tidak ada perubahan signifikan dalam bisnis itu, jadi pesimis. Sampai saya bilang cobalah Anda itu saya bilang. Jadi ini pertama saya harus jelaskan kenapa ya, why. Ya karena seperti saya bilang tadi, kita harus berubah. Customer kita berubah, masyarakat kita berubah, behaviornya berubah. Kalau kita nggak berubah ya pasti mati itu. Jadi saya pahamkan itu dulu berkali-kali, berulang kali di berbagai kesempatan. Satu, kalau kemudian why-nya ketemu, saya baru ngomong how kan. Oke, bagaimana? Saya jelaskan. Tadi kita harus fokus, kemana fokusnya, apa yang harus dikerjakan, gitu kan. Nah, kalau what itu kan urusan eksekutor, jadi urusan dari seluruh senior leader saya yang menerjemahkan detail how-nya dan how dan what to do itu nanti akan diturunkan dalam bentuk KPI yang lurus dengan aspirasi tadi begitu ya. Jadi pertama kita tetapkan dulu rencana jangka panjang ya. Jadi kita sekarang sudah punya RJBP, rencana jangka panjang 2021-2024 sudah clear, itu menjadi guidance. Kemudian kita breakdown dalam annual budget gitu ya. Jadi program-programnya sudah clear tapi semuanya dalam kerangka transformasi tadi. Jadi kalau ada program yang nggak lurus dengan transformasi ya kita stop gitu ya. Dan tadi kenapa bisnis di awal? Karena bisnis harus jadi panglima, Pak. Apa saja 6 transformasi yang lain ujungnya harus memberi impact ke bisnis. Kalau tidak, berarti ada yang salah. Culture.
perubahan culture harus saya biasanya nyebutnya from culture to commerce gitu. Jadi harus kalau culture-nya berubah tapi tidak mempengaruhi bisnis, ada yang salah perubahan ini. Ya, semuanya saya bikinkan bisnis panglimanya, tapi human capital akar permasalahannya. Ya, jadi satu kita tentukan how-nya, why-nya, how-nya sudah sangat clear, what to do dengan sangat detail. Communicate, Pak. Ini permasalahan kita utama ya, komunikasi. Jadi ya kalau 70% blue collars nggak bisa disuruh baca sendiri gitu, nggak bisa. Dibikin tulisan disuruh baca nggak bisa, Pak. Harus dijelaskan. Ini yang harus kaskading dari dirut ke SVP, VP, kepala region sampai ke kepala kantor cabang di Bali G, itu harus paham ini. Ya Bali G ini jauh loh dari Jakarta gitu. Nah ini jadi kaskading terus menerus, dan setiap pimpinan harus mampu menginspirasi karyawannya, anak buahnya, agar paham betul bahwa kalau ini tidak dilakukan dengan cepat bidai. Jadi ini soal hidup mati nih. Jadi saya sebut we are in crisis, selalu saya ulang-ulang ini ke seluruh karyawan. We are in crisis. We are in crisis. This is about life and death. Kalau tahun ini we are not making profit, we die. Nah, gitu. Saya sampai transparan. Nah, penting lagi ya. Jadi tetapkan tujuan jangka panjang, jangka pendek, clear, KPI-nya clear, komunikasi bagus dan transparan. Jadi saya ngomong transparan gini tidak hanya di webinar ya, saya ngomong begini juga di karyawan saya. Jadi saya terus terang, saya buka ini loh, kalau pengen tahu bukunya POS, PNL-nya POS seperti ini. Saya jelaskan. Apa arti PNL saya jelaskan. Apa artinya revenue, mana produkmu yang turun, mana yang naik, kenapa turun, kenapa naik, kenapa kita kalah di e-commerce, dan seterusnya saya jelaskan. Jadi saya transparan kepada seluruh karyawan untuk membangun trust ya. Membangun trust. Kalau mereka tahu bahwa saya trust kepada mereka karena saya buka bukunya POS, harapan saya ya mereka trust dengan semua yang kita kerjakan gitu ya. Dan tinggal melaksanakan. Jadi no question anymore gitu ya. Kalau Anda saya buka transparan, Anda paham, execute aja. Percayalah bahwa semua policy, kebijakan, program yang kita bikin tidak ada yang untuk kepentingan selain perusahaan. Nah ini, membangun trust. Ini yang saya terus bangun. Ya tentu trust pertama ya di BOD, di board ya. Di board itu harus saling trust, solid, baru turun senior leader ya, SVP, VP, kepala regional saya sebut BOD-1. Terus turun ke BOD. Jadi nilai-nilai value tadi saya turunkan terus berjenjang. Jadi saya ajarkan dalam kesehariannya, dalam behavior kegiatan saya sehari-hari, bahwa transparan penting, bahwa Anda harus juga transparan ke bawahan Anda untuk membangun trust, membangun soliditas, ini yang penting, Pak. Baru ngomong program. Ya, kalau sudah terjalin trust, kayak kepercayaan atasan bawahan, peer percaya, baru ini bisa accelerate program. Kalau enggak, nanti questioning terus. Diminta ke utara, kenapa ke utara? Wah, diminta ke selatan, kenapa ke selatan? Questioning. Dan ini lambat ya, menyebabkan transformasi yang kita lambat. Nah, jadi itulah yang kunci suksesnya menurut saya. Tetapkan dulu tujuan, purpose-nya clear, why-nya clear, kemudian how to-nya tahu, dan mereka yakin bahwa kita bisa bangkit, wong industrinya juga memang lagi bagus gitu ya. Tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi pemenang. Kemudian what-nya, program-program yang ditetapkan, KPI-nya clear untuk ngedrive behavior entrepreneur tadi. Udah communicate, transparan, trusted, soliditas, itu kunci-kunci. Itulah yang saya bangun. Memang ini melelahkan ya, tapi gimana lagi? Dan, nah satu lagi ada dannya lagi. Kita communicate tidak hanya kepada karyawan, tapi kepada stakeholder. Ya kan ada pemegang saham. Ya, tugas saya kalau dia keluar ya, saya harus meyakinkan
apa namanya BUMN yang jadi bapaknya BUMN, Kementerian BUMN akan program saya harus meyakinkan Menteri Keuangan, harus meyakinkan banyak pihak, ya. Jadi stakeholder, pemangku kepentingan. Saya harus juga kepada para vendor dan mitra saya open. Jadi saya jelaskan kenapa saya memilih kamu, kenapa saya tidak memilih kamu. Ada yang komplain juga, gitu ya, partner datang ke kantor, Pak, kenapa saya kok diputus? Ya, saya jelaskan. Jadi kita harus sincere, ya. Kalau kita sincere, maka orang akan paham keputusan kita apa, dan mereka kemudian jadi mendukung keputusan kita. Kalau kita tidak sincere, tidak transparan, tidak terus terang, tidak terbuka, ya mereka akan terus guessing, kan, jadi suspicious gitu. Kenapa sih kok begini Pak Faisal? Kenapa begitu? Nah, ini tantangan berat Pak, capek Pak. Yes. Capek, tapi ya itu tugasnya pemimpin, ya. Communicate, inspiring, terus gitu ya. Ke siapa saja, ya. Saya ngomong begini gitu. Masuk ketika diundang Mas Indrawan, ya. Supaya saya nggak perlu mengingat-ingat apa yang saya katakan, Mas. Kalau saya ngarang itu kan sulit, ya. Saya ngomong ke ini A, ngomong ke itu B, jadi kan sulit mengingat-ingatnya. Kalau saya ngomong ke siapa saja dengan bahasa yang sama, kurang lebih lah, ya, mungkin yang kalau ke publik kan tidak harus terlalu detail lah. Tapi filosofinya sama, esensinya sama. Nah, itu enak, nggak usah diingat-ingat lah, gitulah kira-kira. Itu Mas Indra. Ini banyak sekali pertanyaan yang masih terkait dengan SDM dan juga perubahan tadi, Pak. Tapi sebelum saya melanjutkan pertanyaannya, Pak, tadi Pak Faisal menyebutkan bahwa teman-teman ditunjukin PNL gitu, dan bahwa ini kita bisa rugi loh, bisa bangkrut loh gitu. Nah, pertanyaan saya Pak, sebenarnya ini juga pertanyaan di banyak teman-teman yang ada di sini nih. Emang PT Pos itu didudukkan layaknya perusahaan yang boleh bangkrut dan bahkan bisa jadi ditutup? Atau jangan-jangan mindsetnya mereka layak PNS gitu Pak, ya, yang mana ini adalah lembaga negara yang sampai kapanpun akan dipertahankan gitu, sehingga ya aku numpang hidup aja di sini gitu. Nah, ini menarik karena itu kan perubahan mindset yang sangat radikal Pak, dari saya jadi abdi negara berubah menjadi saya menjadi entrepreneur yang Bapak tadi sebutkan tadi. Jadi ada dua pertanyaan Pak. Pertama, apakah memang benar PT Pos itu bisa dibangkrutkan, dipilotkan, sehingga akhirnya semua itu akan kehilangan pekerjaan? Yang ke satu itu. Yang kedua, kemudian bagaimana tuh responnya mereka ketika Bapak bilang begitu? Pak, BUMN itu sama dengan mengikuti undang-undang Persero, ya. Sama dengan perusahaan swasta, sama Pak. Aduh, saya nggak enak nih ngomongin saudara jadinya kan gitu. Nah, jadi bisa Pak dibangkrutkan Pak, bisa. Ya, mungkin yang sekarang lagi viral kan gitu, yang sudah disetujui DPR itu kan, itu salah satu prinsip persetujuannya adalah kemungkinan bangkrut bisa. Jadi seperti perseroan biasa aja, jadi BUMN itu, jadi diperlakukan oleh pemerintah sama persis dengan Persero, gitu ya. Hanya saja ketika ada penugasan yang swasta nggak mau, ya BUMN harus mau karena untuk kepentingan banyak orang. Misalkan kami diminta Kemensos untuk menyalurkan bantuan sosial tunai sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Harus diserahkan cash ini. Nah, itu ya kebayangkan, dan hanya diberi waktu 3 minggu setiap bulan. Itu kan luar biasa itu effortnya gitu ya. Nah itu ya harus mau gitu. Tapi kan pemerintah juga nggak tutup mata. Kalau memberi penugasan ya tentu dipikirkan juga supaya perusahaan ini tetap survive. Gitu. Tapi secara perseroan tetap sama. Ya. Nah ketika ya seperti saya bilang tadi ya, teman-teman ini kan karena tadi mindsetnya abdi negara atau saya bilang administrator gitu ya. Ya sudah SOP-nya begini dikerjakan. Jadi apakah itu membuat perusahaan bleeding atau tidak, atau profit atau tidak, itu it's not my business kan gitu. Nah, gitu. Tapi saya taat mengerjakan SOP. Nah, itu kalau administrator begitu Pak, SOP. Nah, ya memang ketika saya istilahnya gini, ya alhamdulillah ya di akhir 2020 kita sudah membuat laba operasi ya tahun 2020, walaupun tidak terlalu besar tapi oke. Sudah mulai
mulai turnaround gitu ya. 2021 diharapkan lebih baik lagi. Tapi tadi memang ini nggak nyaman ya, membuat karyawan nggak nyaman, banyak komplain. Jadi misalkan gini contoh ya, contoh kecil aja. Ketika kita buat program Sabtu Minggu buka, ya, itu sudah, wah saya udah diprotes mana-mana. Pak, jam kerja kan 40 jam seminggu, wah gitu kan. Sabtu Minggu, wah banyak ya. Apalagi pas mulai kita ada beberapa kantor kita buka 24 jam, wah komplain lagi gitu kan. Mengganggu kenyamanan gitu ya. Mengganggu kenyamanan. Hanya baru itu saya kasih contoh kecil lah. Banyak komplain-komplain yang lain. Tapi ya kita jelaskan. Dengan cara tadi itu kita kasih tahu we are in crisis. Kalau kita nggak bangkit bersama-sama, maka yang terjadi ya kalau perusahaan ini sudah tidak mampu, sudah tidak bisa membuat laba operasional dan rugi. Yang paling gampang apa? Ya PHK, Pak. Iya kan? PHK itu menyakitkan, tapi harus dilakukan untuk menyelamatkan. Karena memang ya terus terang aja kan saya bilang tadi, the main engine of Pos Indonesia is people. Itu tidak main-main. Karena apa? Salah satu structure cost terbesar kita people, Pak. Itu. Jadi ya kalau mau cost efisiensi yang paling cepat ya people kan gitu. Tapi ini kan bisa geger ini. Di masa pandemi pemerintah lagi menolong orang-orang yang terdampak pandemi karena PHK, dirumahkan dan sebagainya. Lah kok BUMN ikut-ikutan itu kan? Ini jadi nambah-nambahi kerjaannya pemerintah kan gitu. Nah, jadi makanya kita jaga betul. Kesenayan jangan sampai kita ikut-ikutan jadi PR pemerintah ya. Kalau bisa kita bantu pemerintah, bukan jadi PR. Nah, gitu. Tapi memang betul mengganggu kenyamanan. Dan saya pikir lebih baik saya ganggu kenyamanan dan diprotes sana sini. Tapi perusahaan ini turnaround, perusahaan ini menjadi lebih sehat daripada saya program populer gitu ya. Pokoknya selamat gitu. Ya asal bikin populer gitu ya. Ya kalau kurang uang pinjam gitu. Bank gitu atau pinjam lagi ya, utang semakin banyak saya akan meninggalkan bom waktu untuk kepengurusan berikutnya, which is itu is not good gitu ya. Ya jangan sampai meninggalkan bom waktu di kepengurusan berikutnya ya. Hari ini ya kita selesaikan hari ini gitu ya. Nah itu Mas Indra. Saya pengen ngomongin tentang strategi habis ini Pak ya. Tapi ini penasaran aja Pak. Kan berarti kan ada resistensi sebenarnya Pak ya dari karyawan internal gitu. Secara cepat aja Pak gitu. Apa sih Pak resepnya supaya Bapak bisa menahan resistensi itu sehingga nanti tidak ikut ngeracuni yang lain atau bahkan gerogoti perusahaan dari dalam. Apa tipsnya Pak untuk teman-teman di sini yang juga melakukan hal yang sama dengan Bapak? Baik, jadi statistik setiap transformasi itu hanya 15% karyawan yang serta-merta mendukung. Itu hanya 15%, Pak. 50% menolak. Sisanya abstain. Nah, ini statistik ya. Ya kurang lebih lah ya, kurang lebih gitu ya. Ini yang teman-teman melakukan transformasi pasti menghadapi itu. Hanya 15% yang langsung mendukung. 50% menolak, sisanya abstain, 35% abstain. Yang menolak itu kemungkinan besar karena nggak paham. Jadi kalau mereka kita kasih tahu baik-baik dengan cara yang baik, dengan fakta dan data, brutal fact lah. Kalau saya selalu menyebutnya brutal fact. Kalau paham, mereka jadi mendukung. So at least Anda bisa mengkonvert yang 50% menjadi mendukung. Jadi 15 plus 50. Jadi kita sudah punya 65% mendukung. Dengan tadi ya cara communicating, inspiring, transparansi itu selesai 50%. Nah, yang berat itu yang 35%, yang abstain. Yang abstain ini kalau saya sebut sebagai EGP, ya. Emang gue pikirin gitu. Nah, terserah lu lah mau bikin apa aja, saya ya seperti ini gitu. Saya akan ngerjakan business as usual ya atau rutin as usual gitu. Ini yang berat, Pak. Jadi yang EGP ini 35%. Nah, ini yang tips. Nah, tips singkat saya yang EGP ini memang harus betul-betul disentuh, Pak. Nggak bisa pakai Vicon, Pak. Menjelaskan pakai Vicon melalui tulisan, melalui komunikasi lisan, nggak bisa. Ini harus melakukan approach yang dalam gitu ya.
Dan inilah yang kemudian kita bekali ya. Jadi kita punya seperti program training khusus kepala kantor. Jadi kepala kantor itu kita training khusus untuk bisa merubah yang abstain atau EGB ini menjadi mendukung. Ya tapi nggak bisa mengkonvert 35%, 100 nggak bisa. Sisa 5-10% sudah bagus, nggak apa-apa. Ya dan 5-10% ini ya memang sulit. Ya memang ya mungkin karena saya kurang 3 bulan lagi pensiun, ngapain sih ikut itu? Kayak gitu kan? Apaan sih gitu kan? Saya punya kebun, saya punya bisnis pribadi, jangan dipindah. Nah, misalkan seperti itu gitu ya. Jadi, ya betul. Jadi tips singkatnya, communication itu memang kata kunci, nggak ada lagi maksudnya. Nah, saya rasa termasuk ini acara ini, Mas Indrawan, saya yakin banyak juga teman-teman pos saya yang ikut. Oh betul Pak, ya kan? memang Pak. Betul. Jadi malah bagus kan. Jadi saya jadi punya kesempatan juga untuk merubah mindset mereka melalui acara ini. Anyway, thanks a lot ini. Sama-sama. Ini ada beberapa pertanyaan, jadi saya gabungkan saya kategorikan jadi 2 ya. Ada yang sangat teknis sekali Pak, ngomongin tentang teknologi apa yang dipakai dan lain sebagainya. Nah, karena skop pembahasan kita ini lebih banyak ke aspek transformasinya dari sisi strategik. Nanti mohon maaf teman-teman yang pertanyaan agak teknis, mungkin nanti di lain waktu. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada yang pertanyaan-pertanyaan yang lebih strategik terkait dengan strategi bisnisnya PT POS. Nah, kita kan tahu ya bahwa inisiatif seperti yang Postpay, ya, kemudian juga QPOS, itu sebenarnya bukan barang baru, Pak ya. Artinya pesaingnya POS juga udah melakukan itu sejak jauh-jauh hari gitu. Bahkan mereka sudah punya brand yang melekat di hati pelanggan. Mereka bisa jadi punya teknologi yang udah lebih mature dengan PT POS. Nah, pertanyaannya adalah apa sih keunggulan atau value propositions yang ditawarkan oleh PT POS yang memungkinkan PT POS bisa bersaing bahkan mengungguli mereka? Oke. Wah ini pertanyaan yang cukup sulit ini ya. Jadi memang kalau kita bicara unique value proposition ini memang hari ini paling sulit itu mencari itu. Mencari uniqueness kalau kita bilang produk memang sulit ya. Jadi makanya saya bilang unique value proposition kita. Jadi gini, OVO, Dana misalkan ya, saya langsung sebut merek lah, nggak apa-apa ya, karena ini kita kan saya pakai acara ini sebagai intellectual exercise lah gitu ya. Ya, jadi saya lepaskan dulu lah baju sebagai dirut pos kadang-kadang gitu kan. Misalkan OVO, Dana, they have digital platform, but they don't have physical platform. Ya kan? Mereka punya fintech. Mereka punya interaksi digital, yes, setuju. Mereka they don't have physical platform. Maka yang mereka kerjakan adalah bekerja sama dengan bank ya, bisa diambil di ATM, bisa diambil di Indomaret. We can do the same thing, exactly dengan mereka di financial service. Tapi kelebihannya kita punya agen ya ribuan, punya kantor pos ribuan. Itu jadi apa? Value proposition yang berbeda. Mereka target marketnya hanya millennials. Kita target marketnya bukan hanya orang desa. Ya, jangan salah ya, banyak sekali pelanggan kita ini yang takut masuk bank. Masuk bank aja takut, nggak pede Pak. Pakai sarung, pakai sandal jepit itu nggak pede masuk bank. Tapi kalau masuk kantor pos itu rasanya seperti masuk rumah sendiri. Seperti rumah sendiri gitu ya. Itu masih banyak dan itu even anak muda yang tinggal bukan di perkotaan ya, itu masih seperti, jangan dikira seluruh rakyat Indonesia ini pede Pak ya. Jadi banyak hal yang kantor pos dipandang sebagai pelayanan masyarakat. Nah ini masih ada. Jadi kan kita tiap bulan ada 450.000 pensiunan ngambil uang di pos, gitu. Yang masih gitu Pak. Jadi orang-orang di desa kecamatan yang nggak pede pergi, misalnya gini Pak, pedagang rokok ya, punya warung gitu, punya kios rokok gitu, nyetor uang cash kemana mereka? Ke kantor pos Pak. Warung-warung kaki lima gitu, itu cash basis. Anda tahu nggak, teman-teman tahu nggak Mas Indrawan? Transaksi cash di seluruh Indonesia tiap hari itu 50 triliun. Cash Pak.
Cash ya. Kalau pemirsa di sini sudah nggak ada yang pakai cash kan, semuanya pakai e-wallet, pakai transfer, pakai kredit card, debit card, itu hanya yang ada di sini, Pak. Jadi transaksi cash per hari rata-rata di Indonesia itu 50 triliun. Jual beli ya, teman-teman aja kalau ke mana Alfamart, Indomaret aja masih banyak yang pakai cash kan. Jarang yang pakai OVO, Dana, Link aja gitu-gitu kan. GoPay gitu. Masih banyak yang cash. Apalagi di desa, di kampung, di kecamatan. Cash basis. Setahun 15.000 triliun cash transaction, 15.000 triliun cash transaction, ya. Nah ini informasi juga yang cukup valid. BRI itu punya 500.000 agen briling. Setahun transaksinya berapa? 800 triliun, hanya 800 triliun. Itu 1/15 ya, dari cash transaction. Jadi perlu dikeroyok ini. Jadi pasarnya masih luas ini ya. BRI punya 500.000 agen, BNI punya kalau nggak salah 200.000, Mandiri punya 100.000, kita punya 54.000, mungkin yang lain BCA apa punya agen-agen jasa keuangan. Belum habis itu untuk mengambil market 15.000 triliun transaksi per tahun. Financial service was very wide open. Makanya fintech berkembang, semua fintech bikin apa saja berkembang. Dan tahu nggak ini statistik juga. Research ya, 40% pemilik smartphone tidak punya bank account. Nah, ini research. Oh, really? 40% pemilik smartphone tidak punya bank account. Jadi terjadi shifting yang luar biasa. Jadi anak-anak muda sekarang itu nggak perlu punya bank account. Ngapain punya bank account? Susah register apa dan sebagainya. Walaupun sudah ada Genius gitu ya, digital banking, tetap aja mereka masih pakai fintech juga gitu ya. Nah ini yang menarik. Jadi smartphone sekarang itu sudah luar biasa, makanya mau nggak mau kita masuk ke digital service. Pasarnya transaksi cashnya masih besar, kepemilikan smartphone semakin merata, itu dan tadi pandangan-pandangan baru terhadap fintech dan sebagainya itu berkembang luar biasa gitu. Jadi ya kita ikut di situ, Mas. Ya. Misalkan ya termasuk cash collection, waduh luar biasa. Bagaimana misalkan Mayora gitu ya, distributor besar kita itu kan punya barang di seluruh Indonesia, di seluruh warung dan toko gitu kan. Itu kan cash semua itu. Menagih cash dan sebagainya. Lah itu sedang kita salah satunya ya pos itu. Apakah artinya berarti PT Pos Indonesia ingin menggarap segmen yang berbeda dibandingkan pemain sekarang, JNE, JNT dan sebagainya? Exactly. Boleh dispesifikan Kak, Pak, definisi segmennya apa Pak yang digarap? Kalau tidak rahasia ya. Nggak apa-apa. It's okay. Kalau financial service tadi clear ya, kita masuk ke financial inklusi, orang yang belum punya rekening bank, kaum milenial, kemudian tinggal di non perkotaan, begitu kan? Itu yang target market di financial service. Nah di courier service kita itu masih jadi terus terang aja kontributor terbesar dari 4 portofolio itu nomor 1 courier masih. Jadi sekitar 53% itu courier service, 23% financial service. Itu yang kedua justru financial service. Kontributor ketiganya logistik service sekitar 13%, sisanya property service. Nah, courier service ini kita masih cukup strong gitu ya. Kita terus terang aja kekalahan telak kita itu di marketplace. Ya. Memang marketplace ini unik dengan banyaknya konsolidasi industri, GoTo ya market. Ada 3 menurut saya yang sekarang tren konsolidasi, yaitu kurir, kemudian marketplace, ya, e-commerce, marketplace, dan payment. Ya, 3 ini sekarang mencari formulasi saling konsolidit gitu ya. Misalkan Gojek dengan Tokopedia, Gojek punya 2 kan, punya kurir dan punya payment, Tokopedia punya marketplace. Kemudian JNT dengan Shopee, ya kan. Kemudian ini masing-masing membuat konsolidasi gitu. Nah, jadi kita kebetulan kalah di marketplace, maka mau nggak mau Pak, karena geser ke marketplace. Memang ada 2 ya, e-commerce itu ada 2. Transaksi e-commerce, 1 transaksi di marketplace, 2 transaksi di sosial media. Nah, riset mengatakan transaksi di sosial media itu lebih besar dari marketplace. Nah, jadi kalau kita mau ngomong segmen, terus terang aja,
marketplace kita akan perbaiki terus ya supaya kita jadi pilihan, karena di marketplace ini unik. Seller yang milih kurir, setelah dipilih oleh seller, dipilih lagi oleh buyer. Jadi 2 filter gitu. Nah, mau nggak mau, terus terang aja kita akan menjadikan seller, para UMKM pemilik barang menjadi agen pos. Nah, ini target kita. Karena seller mempengaruhi pemilihan, Pak. Ya kalau dia jadi agen pos, at least dia mendapatkan diskon kan di ongkirnya kan. Ya kan. Nah, jadi strategi kita di marketplace, kita akan kita akan penetrate seller as a agen pos. Ya, jadi at least dia dapat diskon. Jadi silahkan kalau teman-teman di sini seller di marketplace, kontak us, you can be my agent. Nah, oke. Yang kedua, sosial media. Nah, jadi banyak sekali orang itu di marketplace cuma window shopping, banding-bandingkan gitu kan. Pada saat beli tidak di marketplace, dia belinya langsung melalui sosial media. Dia lihat FB-nya, ada Instagram-nya, ada TikTok, dia langsung transaksi kan gitu. Setelah itu langsung ya, itu dan itu lebih disukai oleh sekarang pembeli, itu banyak yang kontak langsung tanpa, dan riset mengatakan sosial media, transaksi di sosial media sekarang sudah lebih besar dari di marketplace. Ini menarik. WhatsApp itu termasuk kategori sosial media, Pak? Kenapa? WhatsApp itu termasuk kategori sosial media atau tidak? Kalau ini nggak messaging ya. WhatsApp ini dipakai sebagai enabler sebetulnya. Oke. Jadi instant messaging, transaksi, betul Sanda. Jadi e-commerce itu sebetulnya 3 ya. Jadi 1 marketplace, 2 sosial media, 3 instant messaging. Cuman sekarang kalau kita lihat instant messaging ini nanti munculnya terakhir. Jadi munculnya terakhir ini. Dan ini masih kecil, masih yang terbesar sekarang sudah geser. Sosial media nomor 1, marketplace nomor 2, instant messaging nomor 3. Tapi ini baru kecil. Nah, ini yang menarik sehingga kita strategi nyerang tiga titik ini beda-beda ya. Kalau di marketplace kita akan heavily kita encourage seller gitu ya. Di sosial media terus terang aja kita sekarang mulai aktif ya, campaign di sosial media. Mau nggak mau nih attract buyers kalau di sosial media ini. Bukan attract sellernya udah kita garap. Sekarang attract buyernya kita masuk ke digital marketing ya. Terus terang aja ini hal baru buat kita ya. Digital marketing ini we are not expert in this area, jadi kita lebih banyak dibantu oleh banyak pihak lah untuk campaign. Nah, kemudian di instant messaging ya, kalau instant messaging sih kita itu agak sulit dijangkau ya, karena kita kan nggak bisa intervensi di two-way communication di instant messaging. Jadi itu Mas. Tapi kalau kita terus terang aja sekarang lebih banyak ke UMKM ya, karena UMKM kita ini semakin, jadi gini terus terang aja. Barang impor tidak bisa. Barang impor tuh jual belinya di marketplace. That's it. Ya, makanya kenapa marketplace itu penting. Dan barang impor ya mau nggak mau kita attack-nya melalui marketplace. Nah, sosial media ini yang menarik karena dia produknya kebanyakan produk lokal. Jadi anak-anak banyak sekali sekarang anak-anak muda kreatif producing goods dari rumah. Itu yang tumbuh besar. Makanya kenapa sosial media sekarang nomor 1 transaksinya. Itu riset ya, saya ngambil aja dari riset itu. Dan ini menurut saya fenomena yang menarik. Makanya kita coba pro ke UMKM. Makanya kenapa waktu Kemenparekraf ngajak kita untuk ini memulai kita bantu UMKM Pak Faisal. Kita coba di Danau Toba, nanti kita kasih subsidi free ongkir supaya UMKM tumbuh. Ini langsung kita sambung. Nah, dan yang menariknya ya satu marketplace. Menariknya di marketplace sekarang banyak tumbuh marketplace kecil-kecil. Ya, marketplace yang segmented. Nah, ada marketplace yang dibuat hanya untuk barang-barang pasar. Ya. Contoh Bantu Ibu itu marketplace yang hanya fokus di menjual benda pasar di kota tertentu. Nah, itu banyak sekarang tumbuh karena sangat mudah ya membuat marketplace sekarang. Ya. Terus ada marketplace yang fokus ke menjual barang beauty, ya B2B beauty. Jadi GoGoBli contohnya. Itu adalah salah satu marketplace baru yang fokus hanya menjual beauty goods gitu kan, kosmetik, alis, apalah,
dan seterusnya gitu ya, bedak ini, sampo gitu ya, yang unik-unik gitu. Jadi marketplace itu sekarang ada yang skalanya nasional, tapi banyak sekali yang skalanya regional bahkan lokal, dan ada bahkan yang nasional tapi hanya menjual produk yang sangat spesifik. Nah, otomatis kita ya terus tidak hanya fokus ke yang nasional yang jumlahnya 9 besar tuh kan ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JD.ID, Zalora. Wah, itu 9 top 9 lah, Bineka itu top 9. Udah pasti kita masuk ke sana. Tapi banyak sekarang tumbuh marketplace di berbagai daerah. Nah, keuntungan kita, we have 4.500 cabang yang semuanya ada pimpinannya dan semuanya approach. Nah, dengan tadi ya mindset baru entrepreneur, saya minta kamu harus lihat opportunity, kerjasama dengan seluruh marketplace. Gampang kan, kita buka API, marketplace itu langsung kirimnya via pos. Sebelum orang lain mikir, kita sudah mikir itu lah. Gitu. Wah, Masya Allah, ini kerjanya tuh banyak banget pekerjaannya Pak Faisal ini. Masya Allah. Ini ya. Ini waktu kita udah habis Pak Faisal, tapi saya kalau boleh mau satu pertanyaan terakhir Pak. Timeline Pak. Jadi transformasi yang dilakukan oleh Pak Faisal ini kan nggak sebentar gitu ya. Kita penasaran Pak, kalau dalam bayangannya Pak Faisal, berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk supaya visi Pak Faisal terkait dengan Pos Indonesia yang baru ini tuh berapa lama akan dicapainya, dan sejauh mana apa yang sudah dilakukan dalam 10 bulan terakhir ini sudah on track menuju ke sana Pak? Baik, jadi saya bagi menjadi 4 kuadran gitu ya. Yang urgent and important kita selesaikan dulu. Jadi saya bagi semua program transformasi yang jumlahnya ada 63 itu kita bagi 4 kuadran. Yang urgent and important kita selesaikan pertama. Within this years 2021 semua yang urgent and important harus selesai. Ya. Kemudian nanti mulai di 2022 yang urgent even though it's not important. Nah, jadi saya selesaikan. Baru nanti mungkin di pertengahan 2022 sampai 2023 yang tidak urgent tapi important baru. Jadi mudah-mudahan kalau ini mulus end of 2023 semuanya bisa selesai. Tapi itu anulah ya yang optimis. Yang maksudnya optimis dalam arti dikata. Tapi tentu saja sebetulnya harapan pemegang saham harus lebih cepat gitu kan. Ini harus accelerate gitu. Makanya saya bilang memang ini akan menimbulkan banyak stres bagi teman-teman, kegelisahan, ketidaknyamanan karena tadi saya bilang kita tidak bisa serial. Kalau serial satu persatu ya mungkin 3 tahun nggak selesai. Tapi ini karena harus banyak paralel ya harus cepat-cepatnya gitu ya. Kenapa yang urgent dan important? Karena ini langsung impact ke bisnis, Mas, ke profitability. Ya. Jadi lagi-lagi kita ngomongnya profitability karena itu satuan yang diminta oleh pemegang saham gitu kan. Bukan GMV, bukan GTV gitu kan. Nah itu bukan itu yang diminta, bukan omset yang diminta profit. Jadi ya kita fokus ke situ. Kira-kira seperti itu, Mas Indra. Makasih Pak Faisal, Masya Allah ini kita banyak banget belajar nih. Orang bilang nih daging semua isinya. Bagi teman-teman yang nggak hadir hari ini, rugi serugi-ruginya. Saya banyak belajar Pak Faisal, dan terima kasih sekali untuk transparansi, keterbukaan, kesediaan Pak Faisal untuk berbagi. Ini langka banget ya. Kita berharap CEO BUMN di Indonesia itu punya spirit yang sama seperti Pak Faisal, dan kita punya confident Pak. Saya di awal Pak, sebelum kita mulai sesi ini sebenarnya masih agak 50-50 Pak ya. Jadi ini bener nggak sih transformasinya? Tapi setelah 2 jam ngobrol sama Faisal ini, insya Allah saya punya confident level yang tinggi, dan saya rasa teman-teman di sini kalau kelihatan dari wajah-wajahnya ini juga dan hampir nggak berkurang jumlah audiensnya share my sentiment about confident kepada PT Pos. Kita semua berdoa Pak Faisal, mensupport Pak Faisal semoga terus diberikan kesehatan, untuk kemudian bisa mentransformasi yang membawa perusahaan yang legendaris dan ada di hati kita semua ini bisa jauh dari kepunahan, dan akhirnya bahkan bisa benar-benar mewarnai ekonomi Indonesia, khususnya Pak segmen yang tadi Bapak sebut tadi, yang masyarakat Indonesia yang justru mayoritas mereka bisa kesejahteraannya meningkat. Makasih Pak Faisal untuk waktunya. Teman-teman kasih tepuk tangan yang paling merah untuk beliau dulu. Ya, dan kalau nggak keberatan Pak Faisal, sebelum Pak Faisal undur diri karena saya yakin waktu dan kerjaan Pak Faisal sudah menunggu,
Mbak TV mungkin kita foto bareng dulu. Kita belum sempat foto tadi sama Pak Faisal. Boleh, Bapak. Ya. Baik. Foto bersama bagi Bapak dan Ibu semua peserta, mohon mengaktifkan terlebih dahulu videonya agar di-on-kan, karena kami hanya akan mengambil yang videonya nyala saja. Bagi Bapak dan Ibu yang videonya tidak nyala, maka tidak ditampilkan. Mohon maaf, apakah suara saya kedengeran? Kedengeran. Dengar, Pak. Di sini agak keputus soalnya di saya. Bagus. Dengar Wi. Ya. Nah, kelihatannya Mbak TV-nya yang sekarang sinyalnya. Oke. Mungkin bisa dibantu Mas Slamet? Sudah kembalikah suara saya, Oh, Bapak? sudah. Oke. Ya. Sudah. Oke, baik Bapak dan Ibu semua, silakan dinyalakan videonya dan akan diambil beberapa kali foto. Kita tidak tahu ada di halaman berapa, maka silakan pertahankan senyum lebarnya yang giginya terlihat. Ada berapa slide kah kira-kira akan diambil, Mas Yotam yang akan membantu mengambil foto? Oke, ada beberapa slide. Maka kita mulai dari page pertama dulu. Silahkan Bapak dan Ibu, gayanya gaya yang inovator banget. Jangan gaya foto KTP, oke? Boleh diambil Kantor untuk pos page pertama. ada gaya tertentu nggak Pak? Kenapa, Kantor Pak? pos, Pak? Contohnya, Kira-kira oke, contohnya gimana ya? Sarageo Oke, ya kan atau begini. cuan. Oh, cuan. Oke, boleh, Pak. Oh, cuan. Love cuan ya. Cuan. Ayo, Oke, silakan. boleh TV. love cuan. Page pertama ya. 1, 2, 3. Oke, pertahankan. Page kedua. 1, 2, 3. Lanjut. Page ketiga. 1, 2, 3. Tidak tahu ada berapa banyak gitu ya. Lanjut ke page berikutnya, keempat. 1, 2, 3. Lanjut ke page berikutnya. 1, 2, 3. Ini kapan Lanjut ke selesainya page ya? selanjutnya. Banyak soalnya pesertanya ini. Terakhir, Pak, terakhir. Terakhir. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Indra. Saya kembalikan dulu ke Pak Indra untuk ditutup. Nanti akan ada informasi di akhir acara mengenai slide, apalagi tadi ya, rekaman dan lain sebagainya. Silakan Ya. Pak Indra. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Faisal untuk sharingnya, dan sekaligus saya mohon izin Pak Faisal ini saya dapat titipan dari beberapa teman-teman Pak Indro, tolong dong nanti di-share lagi ya di YouTube ya yang tadi dipelajari teman-teman gitu. Saya mohon izin nanti saya akan buat kayak rangkuman Pak Faisal, saya upload di YouTube, boleh Pak ya berdasarkan informasi yang ada. Boleh, silakan Mas. Atur nuhun. Terima kasih banyak Mas Indrawan. Oke, Mohon sama-sama. doa semua pemirsa yang ada di sini. Semoga transformasi pos ini membawa kebaikan untuk masyarakat dan keberkahan. Amin. Terima kasih. Amin. Pokoknya jangan pernah lupa Pak, kita ada di belakang Bapak, support, Ya. doa dan spirit dari belakang. Amin. Atur nuhun, Terima kasih, Pak Mas Faisal. Indrawan. Monggo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, Mas. Izin live ya. Oke, monggo. Nah,